Oke, selamat pagi. Ketemu lagi bosku di channel Pintar Kripto. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan kembali bahwa di setiap konten yang saya bawakan ini bukanlah suatu konten untuk ajakan ya, atau saran berinvestasi di cryptocurrency. Bukan juga ajakan untuk menyukai kripto, tapi ini hanya sedikit berbagi informasi dan sekedar menambah pengetahuan. Kalau bosku suka ya nggak apa-apa, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Tetapi tetap do your own research. Oke, lakukan sendiri penelitian terhadap materi yang saya bawakan, apakah cocok untuk bosku atau enggak. Jadi di pertemuan pagi ini saya akan bawakan materi tentang, saya akan berbagi informasi tentang blockchain atau software atau script atau bahasa pemrograman komputer, atau bisa juga dikatakan seni kriptografi. Jadi sama halnya dengan software lainnya yang telah ada saat ini. Banyak kegunaannya, dapat menyelesaikan banyak hal. Bedanya, kalau software era web 2.0 atau eranya Facebook dan kawan-kawan, itu datanya yang berjalan di jaringan internet itu disimpan terpusat di beberapa penyimpanan besar atau server besar perusahaan tertentu seperti FB, YouTube dan kawan-kawan itu tadi. Sedangkan blockchain atau era web 3.0, datanya itu berjalan di jaringan internet yang terdistribusi dan tersimpan di seluruh harddisk pengguna internet di seluruh dunia. Begitu. Pertanyaannya, ya kan? Apakah datanya aman? Kok katanya tadi datanya tersimpan di jaringan? Jawabannya adalah menurut saya aman sekali, karena blockchain atau bahasa pemrograman komputer itu dibuat sedemikian rupa tadi, sehingga bahasa pemrogramannya itu secara otomatis dapat mengamankan segala bentuk data yang terdistribusi di dalam jaringan internet itu tadi. Jadi aman ya bosku. Dia otomatis dijaga oleh script, oleh kriptografi, seni bahasa pemrograman. Pertanyaan kedua, apakah software 2.0 di era 2.0 itu kurang bagus? Software di eranya Facebook, YouTube dan kawan-kawan itu kurang bagus? Dan kenapa kita harus migrasi ke era software 3.0 atau eranya blockchain? Jawabannya adalah, ini menurut saya ya. Jadi begini, untuk software di era web 2.0 itu bagus, ya kan? Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi sekarang bahwa software di web 2.0 itu yang pertama hanya didominasi
oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Datanya itu monarki atau terpusat dalam suatu penyimpanan besar yang dimiliki oleh contohnya Facebook, Google, YouTube, dan kawan-kawan itu. Yang kedua, data pengguna software web 2.0 sedikit kurang aman. Kenapa? Contohnya, sudah terbukti pada waktu lalu diduga Facebook menyalahgunakan data penggunanya. Walaupun saat ini Facebook sudah berbenah diri, tetapi kemungkinan untuk penyalahgunaan itu ada. Yang ketiga, jadi semua data di web 2.0 itu tidak sepenuhnya dikelola oleh kita, karena kan tersimpan di penyimpanan besar di server-server pemilik aplikasi seperti FB dan kawan-kawan itu tadi. Artinya setiap data apapun dan kreativitas kita atau kreativitas yang kita ciptakan tidak sepenuhnya uang hasil penjualan karya kreativitas kita ini masuk ke kantong kita sendiri. Ya kan, kita harus berbagi dengan pemilik aplikasi web 2.0 tadi. Kita harus berbagi dengan Facebook, YouTube, dan kawan-kawan, karena dia yang menyimpan data kita di penyimpanan mereka. Mereka yang berhak untuk menjual data kita, ya kan? Bukan kita kan? Kita kan hanya diberi beberapa komisi saja dari hasil kreativitas kita. Yang banyak ya mereka yang dapat. Iya kan? Sekarang kan begitu. Terus yang keempat, pengelolaan data di web 2.0 itu tidak transparan, ya kan? Ya karena pengelolaannya tergantung dari pemilik aplikasi web 2.0 itu tadi, Facebook, YouTube, dan kawan-kawan. Nah, kemudian kalau untuk era software web 3.0 atau blockchain, bisa saya katakan lebih bagus dari eranya web 2.0. Cuman pada saat ini belum banyak yang memahami, belum banyak yang mengimplementasikan web 3.0 dan belum banyak juga pengembangnya kan. Jadi kita belum familiar terhadap web 3.0. Jadi yang pertama, pada web 3.0 atau blockchain itu datanya tidak didominasi oleh perusahaan tertentu saja. Jadi datanya itu demokrasi, peer-to-peer network. Oke, bosku. Yang kedua, data pengguna software web 3.0 atau blockchain itu sangat aman sekali, karena datanya ya seperti yang saya katakan tadi, terkunci secara otomatis di dalam bahasa pemrograman komputer atau kriptografi. Jadi terkunci di dalam matematika murni. Yang ketiga, semua data di web 3.0 atau blockchain
itu sepenuhnya milik pengguna internet itu sendiri. Jadi setiap data apapun dan kreativitas yang kita ciptakan dapat kita jual sendiri dan hasilnya 100% masuk ke kantong kita sendiri. Jadi hak patennya itu jelas. Kita tidak perlu berbagi dengan penyedia aplikasi seperti Facebook, YouTube, dan kawan-kawan itu. Kita tidak perlu berbagi dengan mereka sebagai makelar. Kasarnya seperti itu. Yang keempat, pengelolaan datanya transparan di blockchain ini. Setiap transaksi data keuangan itu dapat disaksikan oleh pengguna internet semua. Jadi transaksi keuangan apapun yang berjalan di blockchain itu bisa kita cek di Etherscan. Contohnya di situ. Jadi sudah jelas ya jawabannya kenapa harus migrasi ke era baru. Eranya software web 3.0 atau blockchain. Begitu, bosku. Di sini saya menginformasikan juga bahwa untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia, di mana manusia dapat percaya satu sama lain dalam melakukan transaksi keuangan di dalam jumlah besar tanpa bantuan institusi keuangan atau perbankan, ya kan, bisa dikatakan middleman. Akan tetapi dengan bantuan bahasa pemrograman komputer atau blockchain itu, atau bahasa pemrograman komputer matematika murni yang dijalankan di dalam protokol jaringan internet di seluruh dunia secara otomatis, di mana bahasa pemrograman blockchain itu dibuat dengan memasukkan formula sedemikian rupa sehingga dapat mengunci, mengamankan data atau informasi transaksi keuangan tersebut. Jadi sudah sedikit jelas ya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa blockchain itu yang pertama, datanya tidak tersentralisasi atau tidak terpusat. Yang kedua, data kita itu aman di blockchain. Yang ketiga, 100% kita adalah pemilik data. Tidak ada orang lain yang menyimpan data kita. Yang keempat, itu dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan data. Yang kelima, ini menurut saya penting juga, yang terakhir ini, blockchain itu dapat menghindari terjadinya korupsi keuangan pada institusi pemerintahan khususnya, dan pada umumnya pada institusi swasta semuanya, perusahaan-perusahaan juga ini dapat diterapkan untuk menghindari korupsi keuangan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, setiap transaksi keuangan itu transparan, bisa dicek oleh semua orang. Oke, nanti kapan-kapan kita akan bicarakan tentang mekanisme mekanisme blockchain dalam melakukan transaksi keuangan. Oke, jadi di pagi hari ini bosku cukup sampai di sini aja untuk berbagi informasi kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.